Halo guys, jadi karena berapa minggu yang lalu aku kena DBD, hari ini bakal cerita tentang DBD-nya. Oh ya, mohon maaf atas suara jalannya. Rumah saya literally ada di depan jalan, di ujung pertigaan. Aku udah coba masuk lemari, tapi lemarinya kekecilan. Jadi semua ini berawal karena iseng keluar ke halaman rumah pas maghrib malam Jumat. Waktu itu sebenarnya harus keluar karena saringan ikan mampet, jadi saringannya harus dicuci. Nah, terus pas malamnya aku bantuin beres-beres rumah. Habis beres-beres, kerasa panas gitu kepalanya, tapi kayak lo santuy kecapean kali. Karena biasanya saya drama queen banget kalau kena sakit. Aku tetap ngomong ke ortu dan ternyata emang beneran agak panas. Tapi kayak tadi masih sanskuy, jadi mikirnya tiduran aja, palingan demamnya hilang. Pas pagi naik guys panasnya, jadi disuruh tidur seharian. Padahal tuh minggu ujian, kemarinnya aja habis ujian rangkaian elektronika. Ya tapi biar cepet sembuh sebelum ujian selanjutnya yang pas hari Rabu, aku harus istirahat banyak. Ortu agak takut kalau misalnya aku kena DBD karena berapa minggu lalunya lagi sepupuku sama tante kena DBD. Jadi setelah 2 hari tiduran aja di rumah istirahat, demamnya nggak hilang-hilang, jadi disuruh ke klinik depan rumah. Awalnya agak takut karena COVID dan lain-lain, takutnya malah ngebawa COVID ke rumah abis dari klinik. Jadi ortu nelpon oma, aka nenek di Surabaya kalau nggak tahu, terus dinasehatin gitu kayak kalau kena penyakit yang lain terus malah ke diagnose gimana. Karena aku nggak bisa ngelawan oma, jadinya ya ke klinik. Pas ke klinik bareng mama dan tante yang kemarin DBD itu, kami nunggu urutan dicek. Terus itu banyak itu itu ada banyak orang, jadi kami kira harus nunggu kayak lama gitu. Tapi ternyata ada keluarga yang ikut nunggu kayak cuma 7 orang, padahal yang sakit cuma satu. Terus dia udah cabut di beberapa menit di awal nunggu gitu. Jadi ternyata nggak lama-lama banget nunggunya. Pas masuk ruangan dokternya, kursinya ditaruh kayak 1 meter depan meja, kayak jauh gitu. Kayaknya karena takut kena COVID dokternya. Terus dokternya juga pakai full baju APD lengkap. Kalau misalnya dokter yang nyebarin COVID kan nggak bagus juga gitu loh. Abis dicek awalnya si dokter bilang aku ada kemungkinan kena tipes. Emang sih pas Jumat malam minum kayak milk tea pakai jelly dingin gitu, jadi aku kira kena tipesnya karena itu. Terus dokternya kayak udah yakin banget kalau aku kena tipes, tapi mamaku nggak yakin karena ya tante yang kena DBD kemarin itu. Terus disuruh ambil darah sama dokternya. Dokternya nyaranin berapa tempat yang bisa untuk tempat ambil darah, tapi dokternya kayak nekenin satu klinik gitu untuk didatengin. Maksudnya klinik itu paling murah, tapi dikira mama itu artinya kliniknya paling dekat. Ternyata itu klinik paling jauh di antara 3 klinik lainnya, tapi ya benar paling murah. Pas sampai klinik nunggu seperti biasa, terus diambil darahnya pakai suntikan di tangan yang kanan. Alhamdulillah cek darah yang pertama nggak sakit. Habis itu nunggu kayak 30 menit untuk dapat hasilnya. Dari hasilnya ada dibilang tipes titer 1/320. Jadi sama dokternya kayak dibilang, tuh kan emang tipes. Tapi kalau dilihat lagi trombositku kayak nurun gitu, lebih rendah daripada normal. Jadi pas ngeliat hasil, sekeluarga tuh pada hmm hmm karena nggak yakin sama dokternya. Pas 2 hari kemudian tes darah lagi, tapi ke klinik yang lain namanya Prodia, yang karena cek darah lengkap mahal banget, kayak 1,2 juta rasanya. Ternyata aku memang positif DBD. Nggak tahu juga kenapa nggak kelihatan pas dicek pertama. Terus om jauh yang dokter penyakit dalam langsung bilang, nah iya ini DBD ini.
Tapi kayak nggak, itu exaggeration. Aku ngebacanya dari raut muka orang tua yang ngomongin omnya ngomong kayak gimana itu. Tapi kayak kedengerannya kayak gitu, intinya gitu. Tapi tipesnya yang 1/320 liter tadi diacuhin, entah kenapa. At this point aku sendiri nggak tahu kena tipes atau DBD. Oh, sama karena cek darah lengkap, mereka ambilnya 3 tabung. 3 tabung itu kayak satu tabungnya tuh 10 cm, probably dengan diameter 2 cm. Itu kayak banyak. Terus karena pakai Prodia gitu, mereka pakai apa, selang-selang panjang yang diganti-ganti untuk ganti-ganti tabungnya gitu. Aku sendiri takut darah yang ngucur, bukan darah yang kayak udah ada kayak crime scene gitu, enggak, tapi kayak kalau darahnya ngucur itu rasanya gimana gitu. Jadi aku nggak ngeliat proses ngambil darahnya, apalagi yang kelihatan cuman selang-selang darah panjang dan darahku yang kesedot kayak banyak banget gitu. Habis cek darah, kerasa agak kunang-kunang dikit, yang mungkin disebabkan karena kehilangan 3 tabung darah. Tapi ya gitu, terus habis itu pulang. Enggak, nunggu dulu, ngobrol sama apanya untuk selesai ngambil darahnya baru pulang. Ya. Habis itu istirahat, tapi karena besoknya mau ujian, ini hari Selasa by the way. Besoknya mau ujian, hari Rabu ada ujian kayak 2. Aku maksain belajar dikit pas sore bareng teman-teman di Discord. Itu cuma belajar untuk satu mata pelajaran. Pas malamnya demamnya ternyata makin tinggi. Kayak 39 rasanya. Kalau 40, tahu nggak kalian, kalau 40 Celcius itu sel darahnya, sel tubuh tuh kayak bunuh diri. Bukan bunuh diri sih, mati. Lebih ke mati, bukan bunuh diri, astagfirullahaladzim. Mati. Karena saking panasnya, mereka nggak kuat gitu. Dan aku 39 aku. Jadi ya, karena udah tinggi tuh suhu, malam-malamnya aku ngontak ketua kelas untuk kayak mana tahu besoknya makin tinggi lagi, jadi takut ujiannya nggak bisa ngerjain. Dan hari itu aku ngeliat layar aja udah nggak bisa gitu, jadi ya. Terus kan aku ngontaknya malam, pas paginya dibuka HP, disuruh kontak departemen untuk bikin surat. Itu jam 8 aku bacanya, dan ujiannya jam 9, jadi aku panik. Suaranya ini nggak mengucapkan panik sama sekali, tapi kayak ya panik. Karena kontaknya susah. Aku nanyain grup angkatan, terus karena nggak jelas, nggak ada yang jawab, tapi pas dijawab, karena kayak aku nanyanya tuh departemen, ada kontak departemen, tapi harusnya kan nanyanya kontak sekretaris departemen. Jadi pas aku nanya sekretaris departemen baru dijawab, karena palingan nggak ada yang tahu juga kontak departemen itu apaan. Oh ya, udah mulai saya track, astagfirullah. Akhirnya aku dapat kontak sekretaris departemen dan disuruh bikin surat yang dikumpulnya habis ujian. Karena udah santuy, ternyata bisa susulan, aku istirahat dengan tenang. Pas ambil darah kelima, di Prodia lagi, tapi nggak cek darah lengkap, itu sampai di Prodia nunggu, terus ambil darah 1 tabung karena cek darahnya nggak lengkap kayak yang tadi. Nah, pas ambil darah, apalagi pas deket-deket selesai, pikiranku tuh isinya cuman mual-mual, pusing, astagfirullah. Kayak udah pusing banget tuh rasanya, kayak ya Allah, pak aku udah nggak kuat, bapakku tersayang nggak kuat, saya. Dan pas selesai ambil darah, maksudnya yang cuman 1 tabung, otakku kayaknya udah nggak ada darah lagi yang ngucur ke atas gitu. Alhasil, aku kunang-kunang sama pusing banget. Jauh lebih pusing daripada pas ngambil 3 tabung itu. Sampai mau berdiri dari kursi tempat ambil darahnya aja nggak bisa. Dokter yang ambil darah sama papa jadinya panik gitu, kayak wuh gitu kan. Dan aku ditanyain, mau ke mobil apa tiduran dulu? Mau air nggak? Hah? Jadinya aku disuruh tiduran di ruang istirahat, habis digotong biar bisa pindah gitu. Maksudnya digotong kayak aku jalan tapi dibantuin ada support gitu.
Terus nunggu agak baik kan, dokternya ngajak-ngajak ngobrol gitu. Dan abis ngelihat hasil cek darah yang kemarin-kemarin, yang pasti 130, dia bilang aku malah kena double tipes sama DBD pada saat yang sama. Alhamdulillah sih, walaupun kena DBD, aka demam berdarah dengue, akunya sendiri kuat. Jadi alhamdulillah nggak perlu pakai infus dan lain-lain gitu yang harus di rumah sakit dan ada kemungkinan malah kena COVID. Alhamdulillah. Lanjut pas ambil darah keempat di hari ke-8, hari Minggu. Kali ini aku disuruh cuman ambil 1 tabung lagi. Tapi entah kenapa yang terakhir ini sakit banget. Padahal udah nggak parah lagi DBD-nya. Habis kelar dokternya kayak, kenapa? Sakit kah? Takut darah ya? Kayak enteng gitu ngomongnya. Aku yang taunya cuma ambil darah biasa ya. Nggak sakit kok. Cuman nggak suka aja lihat darah. Padahal beneran sakit. Itu sakit. Pas sampai rumah ngobrol sama papa. Kayak papa aku bilang, oh iya tadi gedean. Kayak pantas sakit lah. Dan sampai sekarang bekas suntiknya masih ada di tangan kiri, plus ada bekas memar yang padahal entah kenapa yang lainnya udah berapa kali suntik itu nggak ada bekas. Oke, terus alhamdulillah, tapi hari itu ya DBD-nya udah lumayan sembuh, jadi nggak pusing-pusing atau kunang-kunang lagi. Dan kemarin demamnya hilang, kayak dari 39 langsung turun ke 37, barengan sama keringat yang ngucur banyak banget. DBD tipesnya tuh selesai di hari ke-9, maksudnya selesai banget gitu. Walaupun sampai sekarang tangannya masih gemetaran, nggak jelas kalau megang barang atau ngetik kayak untuk bikin skrip dan lain-lain, kayak pas lagi sakit. Endingnya aku harus ujian susulan padahal orang lain udah libur. Tapi nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Moral of the story, jangan nekat keluar rumah maghrib nggak perlu nutup lengan sama kaki, apalagi minggu ujian. Nanti bisa kena gigit nyamuk yang lagi kesusahan nyari nafkah karena manusia yang lagi jarang keluar. Pas aku lagi nge-record ini, literally baru selesai ujian terakhir, jadi ini senang banget. Pas ngebikin skripnya enggak. Pas ngebikin skripnya aku lagi nunggu untuk dapat hasil uh, surat, hasil surat. Soalnya harus nunggu surat balikan balasannya itu untuk kirim ke dosen kan ya. Jadi itu rant hari ini. Semoga video ini menyenangkan untuk ditonton dan bermanfaat bagi yang kena DBD atau tipes di masa depan. Kan bisa aja kena. Kita nggak tahu. Jangan lupa di like kalau videonya tadi at least lumayan lah, maybe lumayan bagus. Dan kalau mau ngeliat video buatanku lebih banyak, silahkan di subscribe channel. Bye bye.